Iya, shalom saudara, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini? Luar biasa, saya percaya dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kita mau terus tetap setia untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan tinggal dalam hadirat-Nya. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita kuat, hanya dalam hadirat Tuhan kita tetap bersuka cita. Apapun keadaanmu malam hari ini, mari datang pada Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan, kami percaya. Tidak ada yang sia-sia mengikut Tuhan, saudara. Hari-hari ini saya banyak terima WA orang-orang, saya sudah lelah Bu, saya sudah capek, rasanya berjuang ini sudah tidak kuat lagi. Saudara, percayalah ya, perjuangan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ketika kita mau bayar harga, tidak ada satupun yang sia-sia, bahkan air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Karena itu malam hari ini kita mau berkata, apapun yang hilang dari hidup kita ketika kita ikut Tuhan, akan Tuhan kembalikan ketika satu saat nanti engkau tidak menjadi lelah, tetaplah hidup dalam kebenaran dan ketaatannya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, bawa kami untuk selalu ada dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami datang membawa seluruh hidup kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Bahkan yang hilang dari hidup kami Tuhan kembalikan. Katakan bersama pujian ini saudara. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Mari katakan dengan iman saudara, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, oh, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Lebih lagi, katakan pada Tuhan dengan iman, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, oh, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Kami percaya Tuhan, tiada yang percuma mengiringmu. Kau yang sanggup memulihkan hidup
Saat kami datang hanya mengandalkan Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup memulihkan apa yang hilang dari hidup kami. Engkau sanggup Tuhan bahkan mengembalikan, memulihkan sempurna Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan, kami percaya Tuhan. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, amin. Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau mengasihi kami. Bahkan semua yang terjadi, Engkau turut bekerja. Haleluya, kami mengasihi-Mu. Ajar kami mempercayai-Mu ya Tuhan, bahwa tidak ada satupun rancangan-Mu yang salah atas hidup kami. Kalau kami telah banyak melakukan kesalahan, sehingga banyak kerugian yang terjadi di hidup kami, kami tahu Tuhan sanggup memulihkan. Ajar kami mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dari hari-hari yang sebelumnya Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau, mencintai hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih sungguh lagi mencintai Engkau dan kediaman-Mu ya Bapa, lebih dari segala-galanya. Biar hari-hari ini kami mau terus datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh kami cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu.
kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Amin Tuhan. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh kami cinta. Amin Tuhan Yesus. Kami cinta kediaman-Mu Bapa. Jiwa kami merindukan Engkau, bahwa kami terus dekat dengan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari hadirat-Mu. Bawa kami dekat dengan-Mu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah, angkat pujian-Mu. Katakan terima kasih Bapa. Kami tidak bisa hidup jauh dari hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu di hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan untuk hidup kami. Bahwa kami terus menyembah-Mu Yesus. Bahwa kami terus meninggikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mari bawa sembah-Mu saudara pada Tuhan. Sekali lagi angkat tangan-Mu, katakan kami tinggikan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau, sebab Engkau yang layak Tuhan.
Tuhan, Engkau yang layak kami sanjung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya ada mujizat dalam hidup kami. Ada sesuatu yang terjadi ketika kami meninggikan Engkau. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat pasti terjadi. Selama Engkau beserta kami Tuhan, kami melihat, amin, setia selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku Tuhan, lagi dengan iman katakan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setia. Selama kami menyembah, kami mau menyembah-Mu selama-lamanya Tuhan. Amin. Bahwa mujizat-Mu Tuhan masih terjadi. Yes Lord. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setia. Lagi dengan iman berkatakan, selama ku menyembah-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu Tuhan masih terjadi. Engkau tidak berubah. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setia. Saudara, angkat imanmu, perkatakan sekali lagi bahwa selama kami menyembah, amin Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Selama Tuhan yang beserta dengan kami, kami melihat. Yes, mari lebih lagi katakan dengan iman. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Amin. Oh, mujizat-Mu Tuhan masih terjadi dalam hidup kami. Yes Lord Jesus.
kami adalah menyembah Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus percaya kepada nama-Mu Bapa. Engkau sanggup. Engkau lihat segala kelemahan kami, Engkau tahu segala keterbatasan kami, namun kami mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan yang hidup. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bahkan dalam segala kelemahan kami datang di hadapan-Mu malam ini Bapa. Engkau yang tahu, bahkan lebih tahu keadaan kami. Bahkan Engkau yang maha tahu, Engkau tahu lebih dari diri kami Tuhan. Kami datang berserah kepada-Mu Bapa. Perlengkapi setiap kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, berbicara bagi kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Sekalipun itu keras, tapi itu mendatangkan kebaikan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka hati bagi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom saudara yang terkasih. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, melanjutkan. Dan hari ini kita ada di pasal 49. Tapi sebelumnya saya mau bacakan kesaksian dari pendengar Mesbah Doa yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu. Saya Ibu dari Medan. Saya mau memberikan kesaksian atas kebaikan Tuhan. Jadi setiap malam saya itu mengikuti Mesbah Doa. Dan saya selalu share kepada keluarga saya. Dan salah satu dari mereka yaitu adik sepupu saya. Ya, dan dia tetap ikut Mesbah Doa, dan setiap malam ibu selalu berdoa untuk mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Ya, dan selama ini dia merindukan untuk punya keturunan. Dia selalu berdoa agar Tuhan memberikan mereka keturunan. Dan ketika ibu berdoa, dia selalu tumpang tangan di perut. Saya juga selalu ikut berdoa menyebutkan ya namanya saat berdoa memohon keturunan ilahi. Dan saya pun juga berdoa supaya Tuhan memberikan mereka anak. Dan puji Tuhan ibu, sepupu saya sekarang positif hamil. Dan ini adalah satu hadiah yang indah tepat di ulang tahunnya. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kami bersyukur lewat Mesbah Doa kami semakin diberkati dan semakin mengerti akan perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Shalom buat ibu sekeluarga, sehat terus dan tetap melayani di acara Mesbah Doa. Iya saudara, puji Tuhan ya bahwa Tuhan memberikan apa yang kita rindukan ya. Jadi ibu ini selalu membagikan Mesbah Doa kepada keluarga besarnya, dan salah satu sepupunya itu sudah lama merindukan punya anak. Dan setiap kali berdoa Mesbah Doa dia selalu mengikuti. Jadi dari Ibu Farida ini yang membagikan, lalu sepupunya mengikuti, dan ketika ya berdoa buat yang rindu punya anak, dia menumpangkan tangan selalu di perutnya, dan Ibu Farida juga ikut mendoakan. Dan puji Tuhan dapat kabar bahwa sekarang dia sudah positif hamil. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah meminta, tetaplah berserah pada Tuhan. Saya mau bacakan juga satu kesaksian lagi saudara. Iya. Ada satu kesaksian. Shalom Ibu. Ya, Ibu kan selalu bilang ya bahwa kalau kita ada pergumulan hidup, ya, kita harus datang sendiri kepada Tuhan dan tidak meminta didoakan oleh pendeta atau orang lain. Saya selalu pegang itu dan saya selalu lakukan itu, dan juga saya terapkan kepada anak saya, Bu. Saya mau cerita, Bu, tentang anak saya. Sudah 5 bulan anak saya tidak mendapat haid atau datang bulan. Ya, dia sudah mencari jawaban di internet, tetapi sudah diterapkan semuanya obatnya, tetapi tidak juga mendatangkan menstruasi seperti awal-awalnya. Akhirnya saya berkata kepada anak saya untuk dia datang kepada Tuhan. Akhirnya anak saya lewat Mesbah Doa Ibu, dia juga ikut berdoa. Dan akhirnya anak perempuan saya
ikut berdoa kepada Tuhan. Ya, dan puji Tuhan setelah ikut mesbah doa kurang lebih 1 minggu ini Ibu, Tuhan menjawab doanya dan kemarin anak saya sudah bisa mendapatkan menstruasi lagi. Kami bersyukur karena saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Ibu, lewat mesbah doa anak saya juga dijamah oleh Tuhan. Waktu itu kakak saya sudah menyuruh untuk saya membawa anak saya ke dokter. Ya, tetapi saya jawab biar dia berdoa ke Tuhan. Ya, pasti Tuhan sanggup dan ternyata benar ya ketika kita datang ke Tuhan secara pribadi ya dan kita menemukan jawabannya sungguh luar biasa. Ya, saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kenapa selalu saya berkata kepada saudara jangan titip doa tetapi datang secara pribadi kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup menjawab, dia Tuhan yang sanggup menjadi penolong bagi kita ya. Saudara punya kesempatan dan saudara punya hak untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, coba saudara, karena mendengarkan apa yang saya ngomong ya bahwa Tuhan, jadi dengan kejadian ini anaknya juga sekarang jadi percaya bahwa doanya didengar Tuhan, mamanya juga jadi percaya. Coba kalau minta doa ke saya doa ya mungkin juga dijawab, tapi akhirnya ya mereka jadi berpikir oh karena doanya Ibu Debbie. Tapi ketika mereka datang sendiri kepada Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Inilah kerinduan saya saudara, supaya setiap kita bertumbuh bersama-sama, kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, tidak dikit-dikit cari pendeta, dikit-dikit cari. Ini waktunya kita semua bertumbuh secara pribadi. Kenapa saudara? Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu pemurnian, waktu-waktu yang terakhir ya. Dan saya berdoa supaya kita semua mengalami Tuhan. Dan Ibu ini berkata, puji Tuhan Ibu, kami mengalami Tuhan secara pribadi. Buat yang hamil juga, yang sudah diberikan kehamilan ya, puji Tuhan juga. Ya, mereka tidak didoakan oleh pendeta hebat. Ya, hanya dengan imannya sendiri datang kepada Tuhan secara pribadi. Walaupun memang lewat mesbah doa, tetapi imannya mereka taruh kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata doa yang lahir dari iman itu akan mendatangkan mujizat. Kita semua bersuka cita. Bagi yang belum mendapat jawaban, teruslah percaya, teruslah beriman dan teruslah datang pada Tuhan secara pribadi ya. Iya, mari kita melanjutkan pembacaan kita Yesaya 49. Judul perikopnya adalah hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Nah, ya, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Ayat yang pertama berkata, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ya, kata Nabi Yesaya itu juga jadi perkataan saya. Saya juga dengan bangga akan berkata, dengarkanlah hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku Debbie sejak dari kandungan ibuku, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Mari perkatakan nama saudara. Ya, Tuhan telah memanggil aku siapa? Fani. Tuhan telah memanggil aku siapa? Ya, Bambang, siapa? Daniel, siapa? Joko. Tuhan telah memanggil aku. Sebut namamu sendiri saudara, sejak dari dalam kandungan ibuku. Ayat 2, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ya, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan yang menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ya, Tuhan telah memanggil semua kita yang mau untuk menjadi hamba-hambanya. Kita semua dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara jangan pikir hamba Tuhan itu pendeta, hamba Tuhan itu gembala, enggak. Kita yang taat kepada firman Tuhan, kita disebut hamba Tuhan. Kalau pendeta, gembala itu gelar atau jabatan. Tetapi hamba Tuhan itu kita semua yang tunduk dan taat kepada firman, yang tunduk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita disebut hamba Tuhan. Ya, jadi kita semua malam ini dipanggil menjadi terang di tengah bangsa-bangsa atau dimanapun kita berada. Ya, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam.
Jadi perkataan kita adalah perkataan yang berkuasa, makanya jangan suka perkataan yang sia-sia keluar dari mulutmu. Apalagi kata-kata kotor, ya kalau marah jangan ada kata-kata makian, jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Karena Tuhan akan memakai mulutmu menjadi pedang yang tajam. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Ya, mulut kita mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran sebagai pedang yang tajam. Dan Ia telah membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia yang telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan yang menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Kita semua adalah anak panahnya Tuhan yang runcing, yang siap untuk dipanahkan tepat menuju kepada sasaran, saudara ya. Ayat 3 berkata, Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya, Tuhan telah berfirman kepadaku, kata firman ini, engkau adalah hambaku Debbie, perkatakan namamu saudara. Ya, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tuhan akan memakai kita untuk menyatakan keagungannya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kota kita, bahkan dimanapun saudara berada, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keagungannya, saudara ya. Ayat yang keempat, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ya, saudara, percayalah tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Mungkin kita berkata, ikut Tuhan tuh susah, saya sudah meninggalkan segalanya. Mungkin kita berpikir saya sudah meninggalkan semua yang berharga, tapi percayalah upah kita itu terjamin pada Tuhan. Ya. Aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Aduh, susah-susah kita mengikut Tuhan. Jadi hamba Tuhan tuh ndak enak. Banyak prosesnya, menghabiskan kekuatan dengan sia-sia dan tak berguna. Tapi ingat firman Tuhan berkata, namun ingat hakku. Ya, katanya, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ya, saya itu selalu berprinsip, saudara, ya. Kita ini melakukan kebaikan, mungkin kita tidak menerima upah dari orang yang kita lakukan kebaikan, bahkan sebaliknya mungkin orang tuh berbuat jahat. Percayalah, kebaikan yang saudara lakukan itu seperti benih yang saudara tabur. Benih itu akan tetap bertumbuh dan satu kali saudara pasti akan menuai. Ya. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata jangan menjadi lelah untuk berbuat baik. Perbuatan baik teruslah engkau menaburnya. Mungkin orang tidak menganggap atau mungkin orang ya menyia-nyiakan, bahkan orang mungkin membalas ya tidak seperti yang kita mau. Tapi percayalah saudara, semua benih kebaikan yang engkau tabur satu saat pasti akan berbuah. Ya, dimanapun mungkin saudara tidak menuai sekarang di sini, tapi satu saat di masa yang akan datang. Ya, tadi ayat itu berkata saudara, telah sia-sia aku menghabiskan. Ya, kalau mau dipikir saya mengikut Tuhan tuh enggak gampang saudara. Jangan lihat pelayanan saya yang sekarang. Ya, jangan berkata wah Bu Debbie enak sekarang ya, subscribernya banyak. Saudara lihat ketika saya bertumbuh, berproses, berakar ke dalam. Harga yang dibayar itu memang tidak mudah. Ada air mata yang tertumpah, bahkan saya harus menyerahkan semua hak-hak saya untuk berbahagia. Bahkan saya menyerahkan keluarga saya meninggalkan mereka dan memilih Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan berkata, hakmu terjamin kepada Tuhan dan upahmu terjamin pada Allah. Ya, saya bisa berkata sekarang saya melihat penggenapan firman Tuhan terjadi. Jangan bilang ya kita telah kehilangan bersusah-susah dengan percuma. Ingat senantiasa saudara, hak dan upahmu terjamin di hadapan Allah dan Tuhan yang menjamin semua apa yang hilang dari kita tuh Tuhan sanggup kembalikan. Ya, makanya ada pujian berkata,
Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau Tuhan mengasihi aku. Tidak ada yang hilang dengan percuma. Mengikut Tuhan dijamin upahmu. Setiap benih kebaikan, setiap harga yang engkau bayar, setiap tetes air matamu Tuhan memperhitungkan. Bahkan Alkitab berkata air matamu yang tertumpah itu ditampung dalam kirbatnya. Wow, enggak saudara? Setiap engkau yang mungkin hari ini sedang menangis karena kehilangan pekerjaan, kehilangan suami, kehilangan hak berbahagia, mungkin kehilangan anak, kehilangan sesuatu. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Karena apa yang hilang dari hidup kita itu Tuhan akan kembalikan saudara. Ya, tidak ada yang percuma, hakmu terjamin kata firman Tuhan. Upahmu terjamin pada Allah kita ya. Ayat 8, sekarang, maka sekarang. Ya, firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku, dan menjadi kekuatanku firman-Nya. Ya saudara, waktu kita tunduk kepada firman Tuhan, waktu kita ini setia mengikut Tuhan, waktu kita percaya bahwa Tuhan itu menjamin hak dan upah kita, maka di sini dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari dalam kandungan dan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Saudara, kita ini sejak dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal saudara dan saya. Karena itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Percayalah saudara, apa yang Tuhan buat, yaitu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ya, Dia yang memilih Yesaya untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Ya, satu saat saudara kita akan dipermuliakan bahkan di mata Tuhan. Ya, kita sia-sia mencari kemuliaan di depan manusia, sia-sia mencari perkenanan di depan manusia. Mari kita mencari perkenanan Tuhan. Ya, lakukan semua kebaikan, ketaatan karena Tuhan, bukan karena manusia. Karena Tuhan kita mau melakukannya saudara, dan Tuhan yang menjamin bahwa dikatakan, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, di mata Allah dan di mata Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya ayat 6, kita imani ini luar biasa. Ini ayat dulu selalu saya pegang sampai hari ini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, ini ayat pegangan saya. Dulu waktu saya pertama kali terima Yesus, saya diusir dari keluarga saya ada di kos-kosan waktu itu saudara. Ya, saya pegang ayat ini. Ya, saya pegang, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku Yakub dan mengembalikan orang Israel yang masih. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dulu saudara, waktu saya dapat ayat ini saya berpikir, Tuhan, ya, saya mau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahkan saya imani firman Tuhan yang berkata, pulau-pulau menanti pengajaranmu. Bahkan bangsa-bangsa menantikan pengajaran yang keluar dari mulutmu. Dulu saya pegang ayat itu, yes, aku percaya itu akan terjadi. Tapi ketika saya selesai berdoa, saya buka mata. Saya ada di kos-kosan, saya tidak punya apa-apa, rasanya sulit untuk mempercayai firman Tuhan. Tapi saya tetap percaya, saya tetap pegang firman Tuhan.
Dan saudara, hari ini saya mau berkata firman ini digenapi di dalam hidup saya. Saya berkata kepada saudara bukan untuk kesombongan saya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, kenapa? Ya, apa yang Tuhan ucapkan pasti tergenapi. Hari ini saudara, ya lewat pelayanan saya di YouTube, saya melihat di Mesbah Doa ini ada yang ikut dari Australia. Ya, yang terbanyak penonton saya nomor 1 Indonesia, nomor 2 di Australia, nomor 3 di Amerika, lalu Belanda, Jerman, ya ada yang di Jepang, kemarin dari Arab Saudi masuk. Wow, saya melihat Tuhan melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi firman-Nya digenapi. Tuhan berkata, terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hamba-Ku. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga engkau akan menyampaikan keselamatan yang daripada-Ku itu sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, saya bersyukur Tuhan yang menjadikan lidah kita menjadi tajam seperti pedang. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu, Ibu dulu sekolah Alkitab di mana, Bu? Kok bisa baca khotbahnya bagus begitu? Saya bilang yang pasti saya ini sekolah Roh Kudus, ya. Itu sekolah kehidupan yang paling penting, bukan soal kita sekolah Alkitab di mana, saya bilang. Ya, saya bilang, iya saya sekolah Alkitab, tetapi yang terpenting itu bukanlah soal sekolah akademik kita, tapi apakah kita ini mau dibentuk Tuhan secara pribadi. Karena bagi saya, khotbah yang hidup itu adalah khotbah yang kita alami sendiri. Khotbah-khotbah yang saya sampaikan ini adalah semua juga pernah saya alami dan pernah saya hidupi. Ya, karena itu bagi saya, siapa hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan bukan sekedar gelar pendeta, majelis, pengkhotbah atau gembala. Siapa hamba Tuhan? Mereka yang taat pada firman, yang menghidupi firman itu. Sehingga ketika kita menyampaikan firman itu ada kuasa yang keluar dari firman itu. Dan firman itu akan menyelamatkan. Keselamatan itu akan kita bawa sampai ke ujung-ujung bumi, kata firman Tuhan. Saya berdoa saudara, mari kita hidupi firman. Itu yang terpenting. Ketika kita menghidupi firman, maka perkataan kita itu berkuasa. Bukan khotbah yang dihafal. Ya, ada yang tanya, Ibu persiapan khotbahnya kapan? Tiap hari Ibu harus khotbah. Saya tidak pernah mempersiapkan khotbah. Yang saya persiapkan hidup. Ya, yang penting kita hidup kudus. Tuhan itu kita nih hanya alatnya saudara. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, pemahaman. Kalau saya persiapkan khotbah dengan kekuatan saya nggak bisa. Saya pasti udah stres setiap malam saya harus khotbah. Apa yang harus saya khotbahkan ya? Saya cari-cari apa? Enggak, saya ini baca ini waktu mau khotbah ini kepada saudara. Jadi semua yang saya khotbahkan ini saya juga diberkati. Kenapa? Karena khotbah ini Roh Kudus yang berikan pemahaman kepada saya untuk menyampaikan kepada kita, sehingga saya pun diberkati. Ya, karena itu saya bisa berkata malam ini kepada saudara, bukan karena kuat dan gagahku. Semua karena Roh Allah, Roh Kudus. Ya, dan saya mau berkata karena kesanggupanku adalah pekerjaan Allah di dalamku. Saya tidak mau mengakui semua yang saya lakukan sekarang adalah karena diri saya, bukan, semua karena Tuhan. Mari jangan pernah ragukan Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup dan turut bekerja. Ayat 7 berkata saudara, beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang sudah memilih engkau. Wow. Ya, siapa kita dulu? Hanya orang yang hina, yang dijijikkan. Kita semua dulu orang yang berdosa, termasuk saya. Hidup saya sudah hancur, masa depan saya rasanya hancur. Tapi karena Tuhan mengambil kita, Dia menjadikan kita hamba. Di sini dikatakan untuk apa? Ya, supaya bangsa-bangsa, supaya penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku. Lalu mereka bangkit memberi hormat. Bahkan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena
karena Maha Kudus Allah Israel. Saya bersyukur saudara yang menyaksikan Mezbah Doa ini saudara. Setiap malam itu di live chat, setiap malam yang masuk 9.000, sekarang hampir 10.000. Tetapi 1 jam setelah itu saya lihat biasanya 15 sampai 20.000, 18.000. 1 jam sesudahnya. Saudara tahu ya, itu ternyata kita berpikir oh cuma orang-orang biasa. Ternyata saudara yang melihat Mezbah Doa ini bukan hanya kita, orang-orang yang ya rindu akan Tuhan. Ada pembesar-pembesar. Saya tuh kadang ada yang WA kepada saya jenderal. Ada orang-orang pembesar, dan apa yang Alkitab tulis itu terjadi. Sehingga pembesar-pembesar, orang penguasa-penguasa, ya orang-orang yang memiliki jabatan, ya ada yang menyaksikan channel saya, bupati, gubernur, ya ada yang jenderal-jenderal, ya dan mereka menghubungi saya, orang-orang yang mereka pembesar-pembesar, tetapi ya mereka haus akan Tuhan dan semua akan memuliakan nama Tuhan. Di sini dikatakan, ya mereka semua akan memberi hormat kepada Tuhan. Ya kita semua malam hari ini, siapapun kita, mau jenderal, mau gubernur, mau bupati, mau pembesar, kita hari ini mau sepakat berkata kita semua sama, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Artinya siapa hamba Tuhan itu? Orang yang taat kepada firman. Sekalipun kita pembesar, kita gubernur, bupati, kalau nggak taat pada firman sama saja nggak ada gunanya. Tetapi kita semua hari ini, malam ini mau sepakat berkata, siapapun Anda yang sedang duduk menyaksikan ini, mungkin saudara seorang yang berpangkat pembesar, saya mau bilang kita semua hanya hamba. Kita hamba Tuhan, hamba yang taat kepada firman. Karena jabatan, kekayaan semua tidak akan ada artinya tanpa ketaatan kepada Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Mari kita menjadi hamba Tuhan agar firman ini digenapi lewat hidup saudara dan saya. Tuhan akan dimuliakan ya. Jangan takut membayar harga. Sekalipun berat, percayalah apa yang hilang dari hidupmu akan Tuhan kembalikan. Pada waktunya nanti akan Tuhan kembalikan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman ini. Iya, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang memperhitungkan semua hak dan upah kita. Tidak ada yang sia-sia mengikut Tuhan. Sekalipun berat apa yang engkau harus alami, percayalah. Firman ini berkata, jaminanku, upahku, hakku ada pada Tuhan. Karena itu apa yang hilang dari hidup kita, Tuhan akan gantikan semua. Jangan takut, tetaplah setia mengiring Dia saudara. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, Engkau tumbuh mengasihi aku. Apa yang hilang dari hidup kami tahu Engkau sanggup pulihkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Bagian kami hanyalah melakukan kehendak-Mu, taat pada firman-Mu. Tidak ada yang sia-sia kami berlelah-lelah. Tidak ada yang percuma Tuhan. Setiap harga yang kami bayar untuk melakukan kebenaran-Mu, kami tahu Tuhan perhitungkan, hak kami terjamin. Dan upah kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan setiap mereka yang sedang berjuang. Berikan kekuatan setiap kami yang sedang menghadapi hari-hari yang berat. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Kami sangat yakin dan percaya
Tuhan berkati setiap keluarga kami dalam rumah tangga. Mungkin ada istri-istri yang hari ini berkata, aku mau tetap berjuang untuk suami agar bisa dipulihkan. Mungkin ada suami-suami yang berkata, aku akan tetap membayar harga bagi istriku agar dipulihkan. Tuhan akan kembalikan semuanya utuh saudara, asal engkau mau membayar harganya. Kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon perkenanan-Mu turun. Anak-anak kami jadi anak yang takut akan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong. Kami tetap menyerahkan anak-anak kami dalam perlindungan-Mu, dalam studi mereka, kuliah, pekerjaan. Tuhan tutup bungkus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberi yang terbaik. Bahkan kami berdoa mereka yang merindukan punya keturunan ilahi, Tuhan menjadi jawaban. Biar Tuhan Engkau menggenapi janji firman-Mu. Segala roh kemandulan kami tolak. Kami percaya keturunan ilahi akan lahir, anak-anak yang akan menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga besar kami, orang tua, opa, oma kami di masa tua mereka, terus biar ada dalam pemeliharaan Tuhan, damai, sejahtera dan sukacita-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberkati keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Sakit apapun Tuhan Engkau lawat dan jamah setiap mereka yang hari ini menyaksikan dan mengikuti mesbah doa ini yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan lawat. Mampukan Tuhan untuk mereka terus ada di dalam perkenanan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit apapun. Engkau punya Tuhan yang hidup, Yesus yang luar biasa, yang sanggup bekerja secara tidak terlihat oleh mata. Hanya iman-Mu lah yang menggerakkan kuasanya. Perkatakan dengan iman, aku percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terutama untuk jiwa kami Tuhan, sembuhkan jiwa kami, sembuhkan hati kami, sembuhkan jiwa kami untuk sungguh-sungguh boleh diselamatkan. Untuk setiap mereka yang bergumul dengan pergumulan yang berat Tuhan, mau ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang ingin keluar dari dosa, ketakutan, kebencian, amarah, dendam, kepahitan, ikatan rokok, narkoba, minuman keras, judi, homoseksual, lesbian, kami berdoa. Kami tahu Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Ketika kami mau, maka Tuhan yang memampukan. Tolong Bapa, Engkau jamah setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, mereka yang punya pergumulan dengan hutang piutang apapun Tuhan jamah. Berikan jalan keluar-Mu Tuhan. Kami mau terus membayar harga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan, orang-orang yang berkekurangan, fakir miskin, anak terlantar, biar mereka berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Tuhan terus berkati bangsa ini Indonesia. Shalom buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami ikat roh-roh kekerasan, kerusuhan, pertikaian di dalam nama Tuhan Yesus. Demo-demo yang terjadi hari-hari ini, kami ikat kuasanya dalam nama Yesus. Kami gagalkan setiap siasat orang-orang yang coba mengacaukan bangsa ini. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus pegang kendali atas bangsa kami. Roh Kudus yang melindungi bangsa ini, menjauhkannya dari segala apapun. Kami tahu Tuhan pegang kendali. Berikan kami kedamaian hidup di Indonesia Tuhan. Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan beri hikmat marifat. Semua anggota kabinet, jajaran di parlemen yang ada, bahkan MPR, DPR Tuhan, bahkan semua yang terlibat di dalam kepemerintahan, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan juga melindungi, menjaga, beri roh takut akan Tuhan. Segala roh korupsi, cinta uang kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa anugerah Tuhan tercurah buat bangsa Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini Bapa.
Semua TNI Polri yang terlibat di dalam menjaga keutuhan NKRI, Tuhan jagai, lindungi, terutama menghadapi demo hari-hari ini. Tuhan beri hikmat, marifat, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Tim medis yang terus ada di garis terdepan menghadapi COVID-19, kami percaya kuasa-Mu yang sanggup melindungi. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Segala roh ketakutan yang mencengkeram begitu banyak orang, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami diberi roh keberanian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan bangsa-bangsa, benua-benua yang terus setia berdoa, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua mereka yang berdiri di atas negara-negara, bangsa-bangsa mereka. Mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi, bahkan kami percaya perlindungan darah-Mu Tuhan tercurah. Secara khusus buat Amerika kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tidak ada kekacauan menjelang pemilihan presiden, Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapa, setiap kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidup-Mu dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan juga bagikan channel ini kepada semua orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan God bless you.